Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas pertemuan keempat, yaitu masih tentang 7 pokok pendirian Muhammadiyah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran yang kedua dan yang ketiga. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran 7 pendirian Muhammadiyah yang kedua, yaitu hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran ini mengandung 3 hal. Yang pertama, bagi Muhammadiyah yang bermaksud memakmurkan dunia, memandang manusia dengan kehidupannya adalah merupakan objek pokok dalam hidup pengabdiannya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi. Dengan mempelajari sifat dan susunan hidup manusia di muka bumi, bahwa manusia itu bagaimanapun sempurna pribadinya tidaklah dapat hidup sendiri. Yang ketiga, hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan dan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Maka pribadi dan ketertiban hidup bersama adalah unsur pokok dalam membentuk dan mewujudkan masyarakat yang baik, bahagia, dan sejahtera. Pokok yang ketiga adalah hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran yang ketiga ini mengandung pengertian bahwa agama adalah apa yang telah diisyaratkan Allah dengan perantara nabi-nabi berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk-petunjuk untuk hambanya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dasar hukum atau ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Hadis. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam memahami atau istinbat hukum agama ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan memakai cara tarjih. Yang keempat, ajaran Islam itu tidak hanya mengenal soal perseorangan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek kehidupan perseorangan maupun kehidupan kolektif seperti ibadah, akhlak, pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sebagainya. Pada pokok pikiran yang ketiga ini sejalan dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 85 ini memiliki tafsir, barang siapa yang mencari agama lain di luar agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat ia akan termasuk golongan orang-orang yang merugikan diri sendiri karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya firman Allah yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man ya'fur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 19 ini memiliki tafsir sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ialah Islam, yaitu ketundukan kepada Allah semata dengan menunjukkan ketaatan dan kepasrahan kepadanya melalui ibadah dan keimanan kepada semua rasul hingga rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup risalah, sehingga tidak ada syariat yang bisa diterima kecuali syariatnya, dan tidaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham dan berpecah belah
tentang agama mereka kecuali setelah mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu, karena dorongan rasa dengki dan rakus terhadap kekayaan duniawi. Barang siapa yang ingkar kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya bagi orang yang ingkar kepadanya dan mendustakan Rasul-Rasulnya. Baik, untuk tugas pertemuan yang keempat ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.